Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan memberikan tutorial membuat database di HTML dan PHP. Pertama-tama kita menyalakan XAMPP dan juga menyalakan Apache serta MySQL. Oke teman-teman, jika XAMPP-nya sudah dinyalakan, Apache dan MySQL ya, setelah itu kita buka web browser, lalu cari di kolom pencarian yaitu localhost. Oke, dan mari kita buka folder di mana aplikasi itu disimpan, pertama di PPB, dan ini adalah nama foldernya yaitu db_terminal, dan ini adalah tabel-tabelnya yang akan kita isi setelah ini. Lalu kita buat tab baru dan di sini kita ketikkan localhost/php_myadmin. Di sini ada db dan di sini ada database yang bernama database_daniel_terminal. Dan kita akan menggunakan database ini untuk menghubungkan ke HTML yang telah kita buat. Di sini ada tabel level, pemesanan, penumpang, petugas, rute transportasi, dan type transportasi. Dan di tabel level terdiri dari dua struktur, yaitu ada ID level dan nama level. Di pemesanan ada 13 struktur yang terdiri dari ID pemesanan, kode tanggal tempat ID penumpang, kode ID rute, tujuan, tanggal berangkat, tanggal jam check-in, jam berangkat, total bayar, dan ID petugas. Serta di tabel penumpang ada 8 struktur yang terdiri dari ID, username, password, nama penumpang, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon. Lalu ada tabel petugas yang terdiri dari 5 struktur, ada ID petugas, username, password, nama petugas, ID level. Lalu ada di rute, tabel rute terdiri dari 6 struktur yang terdiri dari ID rute, tujuan, rute awal, rute akhir, harga, dan ID transportasi. Setelah itu di tabel transportasi terdiri dari ID transportasi, kode, jumlah kursi, keterangan ID transportasi. Lalu di ID type transportasi hanya ada 3, yaitu ID type transportasi, nama type, dan keterangan. Oke, setelah itu mari kita buka salah satu tabel yang ada di sini untuk kita isi datanya, lalu kita masukkan ke dalam php_myadmin. Kita coba contoh dari yang tabel yang paling panjang, yaitu tabel pemesanan. Di sini ada ID pemesanan, kode, tanggal, tempat pemesanan, ID penumpang, dan lain-lain. Mari kita isi dari paling atas, yaitu ada ID pemesanan, kita isi aja 8, kodenya 8, tanggal pemesanannya contoh misal hari ini. Lalu tempat pemesanannya kita pilih di Bandung. Lalu ID penumpangnya kita isi 8, ID kursinya kita 8, ID rutenya kita pilih 4 saja. Lalu ID tujuannya kita ke Jakarta. Lalu di tanggal berangkat kita memilih tanggal 30, jam check-innya kita pukul 4 aja, 4.40. Lalu jam berangkatnya kita pilih jam 5.45. Setelah itu kita masuk ke total bayar, totalnya 35.000 misalkan, ID petugasnya itu 4. Setelah itu kita tinggal pencet kirim yang ada di sini. Oke, jika tampilannya kosong seperti ini, berarti tandanya berhasil. Lalu kita cek di tabel pemesanan di php_myadmin. Nah, ini adalah kode yang barusan kita masukkan 8, lalu ini Bandung, lalu ini ID penumpangnya, ada kursinya, ID rutenya Jakarta, tanggalnya, ID jam check-in, jam berangkatnya. Nah, berarti jika ada semua berarti ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu penumpang, ID penumpang kita isi 8, username-nya kita isi Siti saja, lalu passwordnya Siti123, nama penumpangnya Siti, alamat penumpangnya ada di Jakarta,
tanggal lahirnya di sini bebas ya teman-teman. Februari. Oke, perempuan, jenis kelaminnya, teleponnya, ini saja. Nah, jika formatnya menggunakan integer, kalian tidak akan bisa menaruh angka 0 di depan. Karena jika kalian naruh angka 0 di depan sini, tapi di php.admin nanti dia angka 0 yang di depan itu akan hilang. Gitu teman-teman. Oke, kita kirim. Oke, blank. Halaman kosong, kita pergi ke tabel penumpang. Nah, masuk ya teman-teman. Di sini ada namanya City Jakarta, dan ini masuk ya teman-teman nomor teleponnya. Lalu kita coba tabel yang lain, yaitu petugas. Nah, sini petugas. Kita tambahin yang baru. Di sini petugas sudah ada 6 petugas, kita tambah jadi 7 petugas. Misal ada yang datang baru gitu. Nah, username-nya kita tambahin misal Daniel saja. Username-nya Daniel. Itunya Daniel 123. Nama petugasnya ya Daniel. ID levelnya di 5 atau karyawan ya teman-teman. Kita kirim. Oke, halaman kosong. Lalu kita cek, kita refresh. Oh, ada ya teman-teman, di sini udah masuk 7 Daniel. Nama petugas Daniel dan ID levelnya 5. Nah, karena semua ini sudah diisi, kita akan melihat codingan yang dipakai untuk menghubungkan HTML dan PHP ini teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, baik lagi di sini saya berada di dalam aplikasi Notepad++, di mana saya mengoding untuk membuat aplikasi yang bisa menggabungkan HTML dan PHP. Dan di sini ada di dalam folder pemesanan.html, di mana di sini menggunakan perintah HTML seperti biasa, body. Dari sini saya gunakan from dengan metodenya adalah post, dan actionnya diarahkan ke tabel underscore pemesanan.php. Di sini ada 13 data yang perlu kita isi seperti yang tertera yang ada di dalam php.admin ya teman-teman. Lalu ada jam check-in, di sini menggunakan tipenya time, ada tanggal berangkat, di sini menggunakan tipenya adalah date. Sisanya menggunakan teks ya teman-teman. Tipe datanya, dan tanggal pemesan juga menggunakan tipe datanya adalah date. Lalu jangan lupa untuk tombol inputnya teman-teman. Dan sini adalah isi dari PHP di dalam file tabel pemesanan.php ya teman-teman. Nah, di sini yang di dalam kurung kotak ini yaitu adalah harus yang ada di dalam name ini ya teman-teman, name ini. Nah, jika di name sini ID, maka yang di sini juga harus ID. Tapi jika misal di sini ID pemesanan, tapi di sini juga harus ditulis ID pemesanan. Namun variabel yang ada di depannya ini kita bebas mau menggunakan A, B, C atau D huruf, hanya boleh huruf dan tidak boleh menggunakan angka ya teman-teman. Lalu di sini adalah perintah connect. Di sini akan membuat kalian bisa memasukkan data dari HTML ke php.admin. Lalu di sini ada perintah connect, MySQL connect. Di sini adalah localhost, root dan password. Dan di sini ada $db atau database. Di sini ada MySQL select db, $connect, dan di sini adalah nama database kalian. Jika nama database kalian itu db_terminal, maka disitu juga harus ditulis dengan db_terminal. Tidak boleh beda ya teman-teman. Jika beda, tidak akan terhubung ya teman-teman. Di sini adalah ada $query, yang isinya adalah MySQL query, $connect, dan di sini adalah insert into tabel pemesanan. Karena di sini kita akan mengarahkan file ini ke tabel pemesanan, maka di sini juga harus mengarah ke tabel pemesanan. Karena jika kita mengisi tabel pemesanan, tapi di sini diarahkan ke tabel penumpang, maka hasilnya akan error ya teman-teman, dan tidak masuk ke dalam php.myadmin. Dan itu berlaku juga di tabel penumpang.php. Karena sini akan diarahkan ke tabel penumpang, maka kita di sini tulis into tb_penumpang. Jika nama tabel yang ada di php.myadmin kalian adalah penumpang, maka di sini tulis saja penumpang.
ininya hilang saja ya teman-teman. Tapi jika TB__ penumpang maka ditulis TB__ penumpang. Dan perlu diingat, deretan data ini kalian harus masukkannya secara berurutan dari mulai ID sampai telepon. Jika kalian tertukar antara US dan password di sini, jika password di sini dan username di sini, maka hasilnya akan tertukar, di mana password menjadi username menjadi password, gitu ya teman-teman. Jika tipe data kalian integer, maka di sini tidak usah pakai petik, tapi selain integer menggunakan petik ya teman-teman. Dan jangan sampai salah juga ya teman-teman dalam penulisan file yang ada di sini, karena bisa jadi ada typo di nama file ini, maka hasilnya akan error atau object not found. Semua juga sama berlaku di semua file teman-teman. Oke, sekian dari kami tentang tutorial pembuatan aplikasi menggunakan HTML dan PHP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.